dan jajarannya, kepada yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir di sore hari ini dan pimpinan cabang Aisyah yang hadir di sore hari ini, kepada yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taqwa. Saya tidak tahu lebih tinggi mana jabatannya, takmir atau camatnya. Jadi yang disebut takmirnya apa camatnya? Takmirnya ya. Kalau camat kita semuanya camat ya, calon mati kabeh. Kepada seluruh jajaran tamu undangan yang kami hormati dan kepada seluruh jamaah hadirin yang ada di kajian Akbar Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah karuniakan kepada kita, baik yang terasa secara zahir ataupun nikmat yang kita rasakan secara batin. Entah nikmat yang bisa dipandang oleh manusia atau nikmat yang tidak bisa dipandang dan dilihat serta dirasakan oleh indera manusia. Kita bersyukur kepada Allah karena memang syukur ini bukan pilihan tapi kewajiban. Sehingga bukan kemudian Allah memberikan pilihan, kalau mau bersyukur silahkan, kalau mau kufur enggak. Tapi syukur ini merupakan kewajiban. Maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa bersyukur apapun yang terjadi. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan, Nabi Muhammad mengucapkan Alhamdulillah ala alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat ujian, sesuatu yang dianggap oleh umumnya manusia kurang menyenangkan, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Tapi ditambahi belakangnya ala kulli hal. Alhamdulillah apapun yang terjadi. Karena cara kita bersyukur ini, kemampuan kita bersyukur, itu menjadikan apapun dunia ini tetap enak. Orang kalau pandai bersyukur, apapun yang terjadi tetap enak. Saya kasih satu cerita. Jadi apapun yang terjadi kita tetap bisa ketemu syukurnya bagaimana gitu. Ada satu kiai di Jawa Tengah. Namanya Kiai Syahid. Kiai Syahid ini dikenal di kampungnya itu dengan Kiai Alhamdulillah.
Karena wis apapun yang terjadi, jawabannya apa? Alhamdulillah. Terus pokok apapun beritanya alhamdulillah. Nah, ini warga Muhammadiyah harus bisa ini. Dikasih berita sama muridnya, Pak Yai, tadi malam santri kita ikut lomba pidato bahasa Arab, menang juara 1. Alhamdulillah. Pak Yai, santri kita siang-siang jatuh dari lantai 2, tangannya patah. Alhamdulillah. Pak Yai dapat bantuan makan dari Presiden Prabowo berupa MBG. Apa jawabannya Pak Yai? Alhamdulillah. Pak Yai, santrinya masuk rumah sakit 40 keracunan MBG. Apa jawabannya Pak Yai? Alhamdulillah. Wes, apapun ceritanya, alhamdulillah jawabannya. Suatu hari, Yai Syahid ini ada undangan dari Pati ke Semarang bersama kiai-kiai yang lain. Naiklah satu mobil besar. Dan zaman itu belum ada tol. Maka dari Pati ke Semarang itu lewatnya jalan umum biasa. Dan di salah satu rute perjalanan itu ada satu tempat di mana dari pinggir jalan kelihatan orang mandi di sebelah kiri. Karena ada sungai. Dan sampai sekarang ceritanya masih dipakai mandi tuh sungai itu. Karena bukan cuma faktor kebutuhan tapi kearifan lokal. Ini mainnya sudah apa? Kearifan lokal. Sama seperti saya pernah ngeliat di Jember, orang itu kerja, apapun pekerjaannya bawahannya sarung. Dan saya masuk di pabrik paving. Pabrik pembuatan apa? Paving, batako, bis, segala macam. Saya merasa aneh karena kami di Jawa Timur ya. Karena kami di Malang, Surabaya, orang kerja itu kuli, tukang, segala macam pakainya apa? Celana. Sudah saya tanya sama bosnya. Yo, kok kerja kok sarungan? Shhh. Kearifan lokal. Jadi bukan masalah enak tidak enak, ini kearifan lokal. Daripada dilarang malah gak mau kerja nanti. Nah sudah, maka ketika kendaraannya Yai Syahid dengan beberapa kiai tadi lewat jam 4, setengah 5, jam 5 sore, itu tanpa sengaja seluruh kiai ini noleh ke arah kiri, ngelihat perempuan tidak pakai pakaian sedang mandi. Semua kiai kompak, astaghfirullahaladzim. Karena melihat apa? Aurat yang seharusnya tidak boleh dilihat. Yai Syahid kaget, ada apa ini kok istighfar semua? Noleh. Ketika Yai Syahid memandang pemandangan yang sama yang kiai lain istighfar, Yai Syahid bilang apa? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya tidak sama dengan panjenengan semua. Kalau panjenengan kan alhamdulillah pemandangan bagus ini. Kalau Yai Syahid tidak, maka kiai yang lain protes. Pak Yai, ini kan aurat, haram dilihat. Ngerusak mata kita, dapat dosa. Kok panjenengan bukannya istighfar malah? Alhamdulillah, lihat. Ketemu cara bersyukur. Apa kata Yai Syahid? Iya, alhamdulillah. Karena ketika saya melihat pemandangan itu tanpa sengaja, saya langsung ingat kepada anak perempuan dan kepada istri saya di rumah. Dia punya kamar mandi yang bagus, dia punya kamar mandi yang tertutup, dia punya kamar mandi yang pantas, sehingga istri dan anak perempuan saya di rumah tidak perlu jadi tontonan di pinggir jalan. Maka tetap alhamdulillah. Jangan alhamdulillah barang bagus, astagfirullah, ya enggak. Jadi cari bagaimana cara supaya kita ini ketemu cara mensyukuri di setiap keadaan yang terjadi. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ini pengajian kalau cuma tersisa 40 menit, setengah jam itu nanggung banget. Pas ketemu enaknya, pas waktunya habis. Jadi coba manusia itu tidak sampai ketemu apa bahasanya? Legone itu apa? Klimaks? Astagfirullah.
Jadi tidak sampai ketemu gongnya itu. Tapi tidak apa-apa, bismillah, kita maksimalkan. Jadi kita mau cerita, tapi ya bukan cerita dongeng Darmo Gandul, bukan. Kita mau cerita, berbicara bersama, sharing ilmu tentang ketika dunia itu tidak ramah. Nah sekarang begini, yang pertama panjenengan fahami. Dunia ini tempat Allah menghukum Nabi Adam. Jadi hukuman. Terus mana mungkin tempat untuk seseorang dihukum, tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan. Secara pikiran manusia, gak mungkin. Antum tahu Nabi Adam pertama kali turun karena apa? Memakan buah yang oleh Allah dilarang. Karena Allah melarangnya, maka oleh Allah ternyata larangan itu, oleh Nabi Adam dilakukan, dijalani. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan hukuman. Apa hukumannya? Diturunkan dari surga. Nah, maka namanya dunia ini tempat di awalnya Allah menghukum Nabi Adam, ya tidak mungkin enak. Kemudian kalau panjenengan fahami yang berikutnya, dunia ini tidak pernah ramah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak pernah. Wes, ayo panjenengan sebut Nabi siapa? Selain dua. Selain Sulaiman dan Daud. Selain dua itu. Nabi siapa di dunia yang hidupnya enak? Nabi siapa? Nabi Ahmad Musaddiq. Kok ada Ahmad Musaddiq? Nabi mana ini? Nah sudah. Tidak ada. Bahkan kepada Nabi yang terbaik pun. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ditinggal wafat oleh istrinya. Ketiga orang anaknya wafat mendahului Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sempat beberapa hari tidak ada makanan yang bisa mengganjal perutnya. Sampai konon ceritanya ketika sholat, itu batu itu bunyi di perutnya. Krek, krek, pergeseran batu ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya diboikot. Nabi Muhammad SAW perang sampai giginya berdarah, lututnya berdarah. Macam-macam. Kepada manusia terbaik pun, dunia itu tidak pernah ramah. Maka sekarang hati-hati. Sakwali'e. Sebaliknya, kalau ternyata antum merasa dunia ini baik-baik saja, gak tahu kroso kesel, gak pernah merasa capek, gak pernah merasa hatinya berat, tidak pernah merasa kok seperti ini ya, maka hati-hati. Jangan-jangan jalan yang sedang kita lewati bukan jalan yang mengantarkan ke surga, tapi na'udzubillah, jangan-jangan jalan menuju neraka. Sekarang kita cek. Ayo bareng-bareng. Ini bukan pelajaran baru buat panjenengan. Cuma apa? Kita saling mengingatkan, cek eling maneh, ingat lagi, tidak gampang lupa. Yang pertama, coba lihat. Dalam hadis yang sahih, dikatakan apa? Hujibatil jannatu bil makari. Surga itu oleh Allah Ta'ala diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Bukan surganya, bukan. Tapi apa? Jalan menuju surga. Ayo angkat tangan, siapa yang senang sodako? Mana angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan senang sodako, tak jalui buat pondok saya. Mana MC diri? Saya sudah pantas kiai. Tiga-tiganya kriteria masuk semua. Ya apa? Ustadz apa kiai? Astagfirullah. Lanjut. Astagfirullah, ibu-ibu dengar nanti bahaya ini. Dilempar minuman dari sebelah sana. Tong, tong. Sudah? Maka jalan menuju surga ini jalan yang penuh dengan onak dan duri. Antum kalau mau tahu ayatnya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah, dan seterusnya.
Allah sampai tanya kepada kita, kenapa kalian tidak mengambil jalan yang mendaki? Al-Aqabah itu jalan yang naik seperti ini. Orang kalau jalan jamaah, jalan itu enaknya datar, turun atau naik? Datar, turun atau naik? Datar. Kalau turun repot ngerem, kalau naik repot menambah power, kalau datar nyantai. Tapi oleh Allah tidak boleh. Kita disuruh oleh Allah mencari jalan yang menanjak. Fala qatahamal aqabah. Kemudian amalan-amalan berikutnya, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Itu semuanya berat. Maka itulah jalannya untuk menuju surga. Nggak enak. Sementara sebaliknya, wa hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu akan diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh nafsu syahwatnya manusia. Maka kalau ternyata kita merasa sampai detik ini kok kabeh gampang, kok semuanya mudah, ndak pernah ada nangisnya, ndak pernah ada takutnya, ndak pernah ada sedihnya, tidak pernah ada perjuangannya. Coba sesekali muhasabah, jangan-jangan saya salah rute ini. Masukin Google Map-nya, neraka jahanam. Kok nampaknya lurus terus ini, enak terus ini. Kok enggak pernah ada tantangan, enggak ada nangis, enggak ada sedih, enggak ada susah, enggak ada capek, enggak ada sakit. Jangan-jangan ini jalan menuju mana? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadis itu tadi, neraka diliputi dengan perkara yang menyenangkan, surga diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Itu ada muqaddimahnya. Panjenengan tahu muqaddimahnya? Anda cek nanti hadisnya sahih. Jadi setelah Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, itu Allah mengundang malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Diundang malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril diundang, Allah suruh masuk ke surga. Ketika itu surga polos, hanya berisi kenikmatan. Wes enak-enak tok. Maka laki-laki di surga itu dalam sebagian cerita, satu laki-laki istrinya itu minimal paling jelek 70. Maka laki-laki perlu latihan mulai sekarang. Supaya nanti di sana tidak kaget. Setuju apa enggak ini? Enggak setuju. Ya jangan masuk surga berarti. Latihan rokok aja. Kalau surga mau enggak mau 70. Siapa Pak Camat? Pak Camat wajahnya mulai pucat. Nah, sudah. Wes, guyon Bu, tenang aja Bu. Enggak usah khawatir. Enggak ada perempuan di surga itu cemburu. Nunggu giliran suami. Enggak ada Bu. Surga itu yang penting enak. Jangan mikir, nanti kalau suami saya istrinya 70, aku tak nerokok aja wes, amin. Enggak usah dilarang. Ada perempuan, sudah dibilang perempuan ikut ke makam, menguburkan orang, itu makruh, bukan haram. Makruh. Cuma kalau sampai terjadi sesuatu yang melanggar syariat, dari makruh jadi haram. Ada perempuan, suaminya dikubur. Orang-orang bilang, jangan Mbak, jangan. Saya dalam hati, nolak wes. Mau ikuti? Bahkan kalau perlu ditawari, kita gali di sebelahnya ya. Ayo timbang rame tok perempuan-perempuan yang Om Doi loh. Aku ikut, ditinggal di kuburan ya melayu mulai. Mana orangnya? Mau niku wong ya teko itu. Nah, sudah? Maka jamaah oleh Allah Nabi malaikat Jibril suruh masuk ke surga. Jibril, udkhulil jannah. Masuk malaikat Jibril keliling bidadari, taman, buah-buahan, keindahan, sungai dari madu, susu, air, khomer, semuanya lengkap. Setelah malaikat Jibril keluar, oleh Allah ditanya, ya Jibril, bagaimana pendapatmu tentang surga? Apa kata malaikat Jibril? Wallahi ya Rabbi, bi'izzatika la yasma'uha ahadun illa dakhalaha. Demi Allah, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, tidaklah ada seorang pun
yang pernah mendengar tentang surga, kecuali orang itu pasti masuk ke surga. Itu penilaian malaikat Jibril yang pertama ketika masuk surga. Kemudian setelah itu apa? Wa umira an tuhjaba bil makari. Maka Allah memerintahkan agar surga itu jalannya diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai manusia. Puasa, sholat tahajud, sedekah, menundukkan pandangan, sabar atas kekurangan pasangan, ridho dengan takdir Allah. Pokoknya gak enak semua. Setelah surga diliputi dengan perkara yang dibenci oleh manusia, Allah perintahkan Jibril untuk masuk yang kedua kalinya. Jibril, masuk lagi. Setelah malaikat Jibril masuk, kemudian keluar lapor kepada Allah. Wa izzatika wa qudratika. Demi kemuliaanmu ya Allah. Laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Saya khawatir ya Allah, tidak seorang pun mampu masuk ke dalam surga. Kenapa begitu? Karena ternyata jalan untuk masuk ke surga itu jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang tidak enak, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian. Sampai sekelas Nabi dan orang-orang yang beriman di zamannya, itu ngomong apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa ujiannya? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa peperangan, mereka ditimpa penyakit. Ini wong-wong apik loh, Pak. Orang-orang baik, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang, penyakit, kelaparan, dikucilkan, wazulzilu. Sampai seakan-akan dunia itu tidak rela mereka pijak. Apa yang terjadi? Dunia itu bergetar di atas mereka. Sampai kemudian, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul manusia paling sabar. Ayo angkat tangan, yang paling sabar di dunia ini siapa? Yo Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad siapa? Yo para sahabat yang ada di sekelilingnya. Itu pun mereka mengucapkan apa? Mata nasrullah. Ini pertolongannya Allah datangnya kapan? Itu saking beratnya dunia itu dirasakan oleh mereka. Jadi ibu-ibu ini nggak usah keterlaluan lebay banget lah. Suamiku, Ustaz. Sudah tenang bu. Ngomong dhisik baru nangis. Ada ibu-ibu curhat telepon ketika live. Ngomongnya belum nangisnya sudah. Saya bilang, ya Allah, oh iki. Saya bilang, bu, ngomong dulu. Subhanallah, saya angkat telepon, ono telepon temenan. Waliullah ini kayaknya ini. Jadi kalau di Muhammadiyah ada wali, saya calon kandidatnya, tolong diusulkan. Coba lihat ini. Baru ngomong telepon langsung Yahya Uba telepon. Wes ya, patenono sik ceramah iki. Nah, mati udah. Sudah subhanallah. Sampai kemudian seberat itu ujian untuk mereka. Maka ada ibu-ibu telepon waktu live. Belum ngomong sudah nangis. Macam seru lah ibu-ibu ini, Masya Allah. Sudah, saya bilang, bu, cerita dulu baru nangis. Loh, bukan Ustaz. Saya merasa tersanjung teleponnya bisa nyambung. Oh alah, saya kira mau cerita suami kawin lagi. Ternyata dia seneng teleponnya apa? Diangkat. La ilaha illallah. Apalagi pas live gitu kan dilihat banyak orang. Nah, sudah. Itu para nabi dan rasul yang hidupnya begitu berat sama Allah dijawab. Ala inna nasrallahi qarib. Jangan khawatir. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, maka sekarang kita perlu tahu hakikat dunia ini. Yo kalau panjenengan cerita dunia, yo jangan cerita enak itu. Hakikatnya dunia itu tempat hukuman yang tidak enak. Yang kedua, dalil yang kedua. Panjenengan pernah dengar enggak? Satu hadis Nabi, ad-dunya
sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara untuk orang yang beriman. Dan surga untuk siapa? Orang kafir. Sekarang hakikatnya penjara itu apa? Hah? Nggak makanan. Ya apa penjara kok makan? Oh, ketua MBG masuk penjara maksudnya. Astagfirullah. Saya nggak ikut-ikut. Pak Camat, saya nggak ikut-ikut Pak Camat. Pak Kapolsek, ini mereka. Saya nggak. Ini mereka ini. Lah kok penjara makanan itu loh? Penjara itu apa? Nggak enak. Ngempet, siksaan, ujian, hilangnya kebebasan. Itu penjara. Dan Rasul katakan untuk orang beriman, dunia ini penjara. Dunia ini apa? Penjara. Apa maksudnya? Pengen ini, tidak boleh. Pengen itu, tidak boleh. Mau minum ini, haram, tidak boleh. Mau makan itu, haram, tidak boleh. Pengen dapat duit lebih banyak dengan cara apa? Buka dapur, astagfirullah. Astagfirullah, tolong ini dipindah aja beliau ini ganggu ceramah saya kayaknya. Pengen dapat uang lebih kok buka dapur itu, dapur apa maksudnya? Saya tidak ikut Pak Kapolres, tolong dicek ini, tolong dipantau mulai malam ini. Tempelkan satu orang. Sudah, pengen uang lebih, korupsi. Tapi kalau orang beriman mikir, oh tidak boleh. Jadi banyak batasannya itu di dunia ini. Maka kalau panjenengan merasa dunia ini kok seperti ini, mau ini tidak boleh, mau itu tidak bisa, mau melakukan ini haram, mau minum itu haram, berarti panjenengan orang mukmin yang betul-betul sesuai hakikat iman dan dunianya. Tapi hati-hati, sebaliknya, wajannatul kafir, surga ini apa? Dunia ini apa? Surganya orang kafir. Surga itu apa? Apapun yang diinginkan dapat. Apapun yang diminta dikasih. Nah, kalau panjenengan di dunia seperti itu, kepengen ini dapat, kepengen itu dapat, mau ini bisa, mau itu bisa. Waduh, jangan-jangan Anda Pak Prabowo ini. Nah, saudara, artinya begini, jangan-jangan kalau panjenengan merasa dunia ini enak terus, semuanya ada, semuanya bisa, semuanya boleh, tidak ada batasan, tidak ada larangan. Hati-hati, jangan-jangan panjenengan ini bukannya beriman tapi kafir. Karena untuk orang beriman, dunia pasti tidak ramah. Tapi untuk orang kafir, dunia itu apa? Kabeh boleh. Nah, ada cerita menarik. Panjenengan tahu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama terkemuka dalam fikih Imam Syafi'i, yang beliau itu nulis kitab yang terkenal sekali, minimal untuk orang awam yang diketahui dua tentang Ibnu Hajar. Nomor satu, kitab Bulughul Maram, tahu ya? Itu beliau yang nulis, nyusun hadis-hadisnya. Yang kedua, syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Itu dua kitab yang fenomenal. Ada kitab-kitab yang lain banyak. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orangnya kaya raya. Kaya raya. Kuda yang dipakai itu kuda kelas 1 yang terbaik, termahal. Baju yang dipakai, kainnya kain yang dipakai oleh sekelas para raja. Makanan yang dimakan oleh Ibnu Hajar itu makanan terlezat di zamannya. Kendaraannya mewah, pakaiannya mahal, makanannya lezat, rumahnya mewah. Datang satu orang Yahudi, tukang kuli panggul minyak. Bukan penjual minyak, bukan Pak Bahlil, bukan. Ini kuli panggul minyak. Di sini sering lampu mati tidak sekarang? Oh ya sama, sudah, itu dunia, sudah, tidak usah protes, dunia. Kalau tidak pengen lampu mati nanti di surga. Kenapa kok tidak pengen lampu mati di surga? Karena koruptornya sudah di neraka semua, kita di surga. Saya kalau ceramah lagi enak itu mesti akhirnya rempeti, maka karuan pas gak enak. Sudah, apa yang terjadi? Ada orang Yahudi kuli panggul minyak. Badannya kotor, badannya kurus kering,
mukanya tidak bersih. Terus pokok semua ketidaknyamanan ada dalam diri orang Yahudi kuli panggul minyak tadi. Apa yang terjadi? Ketika kuli panggul minyak sedang ngangkat minyaknya, berat, hidupnya berat, pakaiannya kotor, kelihatan kelaparan, capek, keringetnya menetes. Lewat Imam Ibnu Hajar dengan kuda mewah, pakaian mahal, dengan semua kemewahan yang dia punya. Lewat, tuk, tuk, tuk. Dipanggil sama orang Yahudi penjual apa? Kuli panggul minyak. Ya Imam, wahai Imam, sebentar. Kif makanak, mandek kau sebentar. Aina anta min hadithi nabiyyi. Lihat deh, orang Yahudi ngerti hadis. Orang Yahudi ngerti hadis. Kita orang Islam jangan ngerti. Insya Allah ngerti. Kata orang Yahudi, wahai Imam, di mana posisi dirimu dari hadis nabimu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman. Ini pakaian mewah penjara apa? Kuda mewah penjara apa? Makanan lezat penjara model apa? Rumah luas penjara apa itu? Terus di mana posisimu dengan hadisnya nabimu itu? Wa jannatul kafir. Dan surganya orang kafir. Surga model apa iki? Kuli panggul minyak, badan kotor, makanan ndak enak, kerjanya capek, uangnya cuma sedikit. Kok kebalik ini? Itu kamu neraka model apa? Saya seperti ini surga model apa? Lihat. Maka ulama itu ya kudu harus apa? Harus cerdas. Jawabnya cek mak jelek. Apa jawabannya Ibnu Hajar? Oh, neraka ini. Baju semewah ini, kuda sehebat ini, makanan selezat itu, rumah semegah itu, neraka. Kata Ibnu Hajar. Untuk saya, neraka. Kata orang Yahudi kuli panggul minyak, neraka apa? Ketika nanti dibandingkan dengan surga yang akan saya masuki di akhirat. Jadi baju yang sekarang ini, yuk kano, tidak ada bandingannya dengan baju saya di surga nanti. Makanan lezat saya, yuk tidak ada bandingannya dengan hidangan surga nanti. Kuda mewah saya, tidak ada bandingannya dengan kendaraan surga saya nanti. Maka kemewahan saya di dunia dibandingkan surga yang akan saya dapatkan, ini termasuk apa? Penjara ini. Terus orang Yahudinya tanya, lu saya? Mosok surga kelambine elek, surga kerjone ngangkat minyak, masa surga makanan saya minim dan tidak enak? Kata Ibnu Hajar apa? Ini surga buat kamu. Kenapa? Dibandingkan neraka yang akan kamu rasakan nanti. Nah, maka begitu. Jadi ulama ya kudu pinter aja sampai ulama kok soge langsung didol kabeh. Ya malah bodoh, tidak pinter ini ya. Nah, sudah. Maka dengan itu jamaah, dengan kalimat dunia itu penjaranya orang beriman, maka kalau ternyata dunia tidak ramah, yo pantes. Apa? Pantes. Maka kalau panjenengan nanti dolarnya sampai 20.000, terus panjenengan merasa tercekik, nah berarti hadis Nabi masuk ini. Iya. Kalau panjenengan nanti kemudian enak-enaknya jahit, ngobras, ternyata listriknya mati, langsung ini untuk penjara ini. Betul ceramah Ustadz wingi. Iya. Panjenengan mau beli bensin, ternyata harga bensin naik sampai 30.000. Anda duitnya cuma 25.000. Gak cukup. Oh, penjara ini. Jadi cek gak gampang, Pro. Bener apa enggak sih ini? Saya khawatir ceramah saya salah ini. Nah, sudah. Sekarang antum buka surat Al-Baqarah. Supaya gak enak dunia ini, Pak. Ketika dunia itu tidak ramah, itu kita gendong bareng-bareng. Dan sesuatu yang tidak enak, lek dirasakno bareng, itu ya rasanya semakin ringan, gak terlalu berat. Begini dalam surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Wabashiris sabirin. Ini ayatnya antum apal semua. Allah sendiri yang mengatakan, dan kami pasti menguji kalian. Saya mau tanya, enak ujian apa enak liburan? Bu, ya mau
Bu, enak liburan apa enak ujian? Liburan. Ya siap mati berarti. Karena tulisannya kan begini. Yang ujiannya sudah selesai boleh pulang. Betul enggak? Ah, bismillah Bu, berangkat Bu. Di mana terdekat di sini? Sebelah ada. Apa sekarang aja? Nah, yang ujiannya sudah selesai boleh pulang. Artinya apa? Orang kalau ujiannya selesai wayai sudah. Nah, maka ketika panjenengan masih hidup, ya tenang saja, pasti diuji. Pasti diuji. Nah, kalau ngomong enak mana liburan sama ujian, ya normal enaknya liburan. Maka Imam Ahmad Ibnu Hambal itu ketika sama anaknya ditanya, Pak, taklim, dakwah, kerja, sholat, puasa, ikhtiar, kapan istirahatnya? Apa jawabannya Imam Ahmad? Dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini, Pak, cuma perpindahan dari ibadah menuju ibadah. Ibadah, ibadah. Itu muternya dunia ini. Terus istirahatnya kapan? Kalau bahasa kita, yo ketika masuk ke dalam kuburan. Itu waktunya apa? Istirahat. Monggo, Bu. Duluan enggak apa-apa. Ikhlas kita ya. Ikhlas enggak? Enggak jadi. Oh ya sudah. Direvisi. Saya kira undang-undang toh yang direvisi. Jawaban juga ada revisi ternyata. Sudah. Maka begini. Ketika memang kita di dunia ini capek, panjenengan cek hadis riwayat Imam Muslim. Apa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam? Idza matal abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya wa nasabiha ila fasihi rahmatillah. Orang beriman seperti kita ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah imannya sama Allah diperkuat dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Orang beriman di dunia ini, ketika mereka wafat, maka pada hakikatnya mereka sedang istirahat dari lelah dan capeknya dunia. Menuju apa? Menuju luasnya rahmat Allah. Nah tapi hati-hati. Orang yang kuburannya menjadi tempat istirahat, itu ketika lulus ujian. Bagaimana mereka lulus ujian? Lihat sekarang ayatnya, kita lanjutkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujiannya banyak. Kurang uang. Angkat tangan yang ujiannya kurang uang. Angkat tangan. Podo kabeh lagi gitu ya. Ah, ini sama semua ini. Kurang uang. Rasa takut. Takutnya macam-macam, yo takut miskin, yo takut istri yang banyak. Takut miskin, takut ini, takut sakit, takut itu. Kekurangan makanan, kekurangan pasukan, macam-macam. Tapi semua itu, ketidaknyamanan dunia itu, apa endingnya? Wabashiris sabirin. Tapi dengan semua ketidaknyamanan dunia tadi, dengan semua ketidakramahan dunia tadi, ternyata itu berita gembira. Maka hati-hati. Yang hidupnya enak terus, hati-hati. Boleh jadi itu adalah cara Allah untuk menjadikan orang tersebut semakin lalai dan jauh dari Allah. Enak terus. Tidak pernah susah. Hati-hati. Karena justru ujian tadi Allah bilang apa? Wabashiris sabirin. Semua itu berita gembira. Khusus untuk siapa? As-sabirin. Orang yang mampu sabar. Nah sekarang begini. Ustadz, orang sabarnya siapa? Yang ketika ujian itu datang, ternyata ujian itu adalah berita gembira untuk mereka. Di sini banyak cerita. Siapa orang sabarnya? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi. Panjenengan tahu artinya inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Kalau arti tekstual, insya Allah ngerti kabel. Kita adalah milik Allah
dan kita akan kembali kepada Allah. Itu arti teksnya. Tapi arti ilmunya, arti tafsirnya, arti penjelasannya begini. Orang yang sabar adalah orang yang ngerti dunia itu mesti tidak enak. Mesti tidak enak. Kalau enak namanya surga. Sekarang begini aja, begini. Dulu dosen kami di Libya, dari Sudan. Beliau sudah meninggal. Semoga Allah merahmati beliau. Namanya Ustadz Jazuli Rihal Amin. Bilang begini, ad-dunya lan. Lan itu tidak ada kemungkinan lain sudah. Lan tu'tiyaka kulla syai'. Dunia ini tidak mungkin memberikan kepada kalian 100%, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang cek. Ada orang kaya raya. Istrinya cantik, jelita. Anak-anaknya baik dan sukses semua. Nanti sama Allah dikurangi apa? Ternyata orangnya kena diabetes. Ternyata orangnya apa? Sakit. Ini tidak nyindir siapapun ya. Ini contoh saja. Nanti langsung tolak-tolak. Sopo wong ini? Sampai diabetes. Tapi gak soge ya. Nah, malah soro ini. Itu nomor satu. Atau yang lainnya. Ada orang sehat walafiat. Istrinya cantik jelita. Anak-anaknya baik-baik luar biasa. Tapi miskin. Atau yang lainnya lagi. Kaya raya. Istri cantik jelita. Badannya sehat walafiat. Tapi nggak punya anak. Ada apa enggak? Ya itulah dunia ini. Salah satu oleh Allah mesti dikurangi. Tujuannya apa? Biar kita tidak betah di dunia. Kepingin segera pulang ke surga. Nggih apa nggih? Kalau di dunia panjenengan sudah dapat semua, surga buat apa? Maka Anda cari orang paling kaya apa ini? Pakong. Cek. Lengkap apa anda hidupnya? Mesti ada yang dikurang. Tidak mungkin. Allah kasih 100% di dunia itu tidak mungkin. Nah sudah. Maka dibilang, berikanlah berita gembira untuk mereka yang sabar. Siapa yang sabar? Orang yang ketika muncul musibah mereka mengucapkan, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kita potong jadi dua. Inna lillah. Itu dulu. Supaya kalau ada musibah, atine plong. Apa kalimat innalillah itu? Kami adalah milik Allah. Sip. Sebentar dulu. Ternyata yang milik Allah bukan cuma kita. Tapi apa? Semua yang ada di dalam hidup kita. Pak, istri milik siapa, Pak? Allah. Rumah milik siapa? Allah. Kesehatan milik siapa? Allah. Kendaraan milik siapa? Allah. Ketika sewaktu-waktu oleh Allah diambil, boleh apa enggak? Boleh kan pas pengajian. Kalau sewaktu-waktu sama Allah diambil, boleh enggak? Ini kan pas pengajian, ya. Harusnya boleh. Karena milik dia apa? Allah. Kita di dunia enggak punya apa-apa. Contoh begini. Antum tahu ceramahnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar kan? Agim. Itu idola banget saya. Saya idola banget sama beliau. Walaupun beliau sempat didolimi sama ibu-ibu. Dulu dicinta-cinta, disanjung-sanjung, minta foto bareng. Tiba-tiba sama ibu-ibu diboikot. Iya bu. Kenapa itu bu? Bu, ini yang nikah syar'i dihujat. Yang zina dijadikan idola sampai sekarang. Artis-artis yang zina-zina itu dijadikan apa? Bu. Bu. Pak, poligami boleh kan, Pak? Boleh ya? Berarti secara syariat halal apa haram? Ya, bismillah wis. Boleh, Bu ya? Langsung berubah, enggak boleh. Sudah, kita lanjutkan. Maka kalimat innalillah itu ada kalimat keren dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan ini juga omongan ulama-ulama sebelumnya. Begini, kata beliau ilmunya tukang parkir, tahu kan? Tukang parkir itu mobilnya banyak, motornya banyak. Sombong tukang parkir? Ada tukang parkir sombong? Nmax.
CBR. Ketawa lagi dia. Oh, Harley Davidson. Nggak ada tukang parkir sombong. Ketika yang punya akan mengambil motornya, sama tukang parkir tidak dilarang, tidak dimarahi, malah diarahkan. Awas mas, mundur dikit. Up, maju lagi dikit. Up, sampai yang punya bisa mengambil. Kenapa tukang parkir tidak sombong dan ketika diambil dia tidak marah? Karena tukang parkir ngerti ini cuma. Nah, seharusnya yang ngerti bukan cuma tukang parkir, kita pun harus ngerti. Ada cerita bagus. Saya tidak tahu maghribnya jam berapa di sini. 8:30 katanya. Ada cerita bagus. Abu Talha dan Ummu Sulaim. Singkat cerita, di sini sudah mulai dengar qiraah ini. Singkat cerita begini. Abu Talha nikah dengan Ummu Sulaim. Punya 1 anak. Ketika Abu Talha mau berangkat untuk safar kerja, ternyata anaknya saat itu sedang sakit. Maka Abu Talha ngomong sama istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, jaga anak saya baik-baik. Apa kata Ummu Sulaim? Siap. Saya rawat, saya jaga, saya obati dia. Oke. Berangkat Abu Talha. Setelah waktu yang cukup lama, Abu Talha kembali. Pas di hari kembalinya Abu Talha, ternyata pas di hari itu anaknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Tidak diceritakan wafatnya anak tersebut. Kalau ibu-ibu sekarang, jangankan wafat, pilek gitu, telepon terus. Mati loh anakmu ini. Terus pilek watuk-watuk, sewengi gak mulai-mulai. Iya bu. Panjangan, iya. Astagfirullah, jujur sekali. Nah, sudah. Maka oleh Ummu Sulaim tidak diberitahu anaknya wafat. Ummu Sulaim dandan cantik, masak lezat. Abu Talha datang, tanya, bagaimana keadaan anak kita? Jawabannya Ummu Sulaim apa? Tidak bohong. Ahda min qabl. Lebih tenang dibanding sebelumnya. Dipikirnya Abu Talha apa? Sembuh. Ternyata meninggal. Sudah tenang Abu Talha. Anaknya lebih tenang. Makanlah Abu Talha dengan lahapnya. Masuk ke kamar, dia hubungan dengan istrinya. Setelah semuanya selesai, baru diceritain. Ceritanya bagaimana? Abu Talha, saya mau tanya. Iya. Ada tetangga dipinjemi perhiasan oleh kakaknya. Ternyata perhiasannya itu oleh kakaknya diambil kembali. Ternyata tetangga yang dipinjami marah-marah. Bagaimana seperti itu Abu Talha? Wah, ya keliru. Salah itu. Kalau tahu itu pinjaman, ketika oleh pemiliknya diambil, seharusnya dikembalikan. Begitu Abu Talha? Begitu. Kalau marah, ya salah. Wong dipinjemi, diambil kok marah. Sudah, Ummu Sulaim tanya, Abu Talha, anak kita ini titipan atau bukan? Titipan. Siapa yang nitipi? Allah. Siapa yang dititipi? Kamu sama saya. Oh begitu? Iya. Kalau sama Allah diambil, yuk kasihkan. Lah itu Abu Talha, diambil sama Allah. Ini kalau orang Pamekasan diantara dua ini. Kalau tidak stroke, jantung. Apa kata Abu Talha? Ummu Sulaim, kenapa tidak cerita dari tadi? Kata Ummu Sulaim, kalau saya ceritakan dari tadi, kamu tidak istirahat. Kamu tidak makan. Kamu tidak kumpul dengan saya. Dalam keadaan kamu capek, kamu lama tidak ketemu istri, kamu butuh semua itu. Maka saya tunda dulu. Istri seperti ini, baik apa baik, Pak? Ada di sini model begitu? Ya jangan terlalu jujur lah. Nah ini bangga ya, ada? Nggak ada. Loh Anda ini jelek kok bangga itu loh. Masya Allah. Nah sudah. Akhirnya, dari cerita ini kita ngerti. Memang kita ini milik Allah dan apapun yang bersama kita itu pun milik Allah. Jadi kalau ternyata dunia itu tidak ramah, diambil suaminya, diambil istrinya, diambil anaknya, diambil orang tuanya, diambil hartanya, diambil kesehatannya, terserah Allah. Karena memang semua ini awalnya milik Allah. Faham betul? Itulah inna lillah. Jadi kita yakin semua milik Allah biar diambil sama Allah. Tapi tidak berhenti sampai situ. Ada lanjutannya menyenangkan. Apa lanjutannya? Wa inna ilaihi rojiun. Dan kami pun akan kembali kepadamu ya Allah. Saya mau tanya.
Kenapa kalimat kami akan kembali kepadamu ya Allah ini menjadi kalimat yang menenangkan hati. Kenapa? Kenapa? Wes, tak contohi dulu biar bisa jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Menjelang wafatnya, Siti Fatimah datang. Diceritani sama Nabi di BCI, Fatimah, sebentar lagi aku bakal wafat. Nangis Siti Fatimah. Sama Nabi Muhammad dipanggil lagi, Siti Fatimah, di BCI lagi. Setelah di BCI, Siti Fatimah langsung tersenyum bahagia. Setelah Nabi Muhammad wafat, Ibunda Aisyah penasaran. Ditanya, Fatimah, kamu di BCI pertama kamu nangis. Apa yang Rasul bisikkan? Ayahku cerita bahwa dia akan wafat. Maka aku menangis. Oh ya sudah. Di bisiki yang kedua, engkau tersenyum bahagia, wajahmu bersinar. Apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Dibilang, saya adalah keluarganya yang paling cepat akan menyusulnya. Masya Allah. Nyusul itu hatinya apa? Bahagia. Sekarang panjenengan, Bu, suami mau meninggal. Panjenengan Dek, saya mau mati. Nangis tidak, Bu? Terus suami bilang lagi, tapi kamu minggu depan nyusul. Ketawa apa teriak? Hah? Budalo dewe mas ojo aja-aja. Nah ini beda konsepnya dengan Siti Fatimah. Ketika dibilang kamu yang pertama kali nyusul saya, itu Fatimah tersenyum. Kenapa? Karena Siti Fatimah yakin perpisahan ini cuma sementara. Nanti ketika aku wafat, akan kembali kumpul di alam arwah. Nah begitu. Maka kalimat wa inna ilaihi raji'un itu menenangkan. Yang lama ditinggal orang tuanya, ketika panjenengan kembali kepada Allah, kumpul lagi. Yang lama ditinggal oleh anaknya, jangan takut, jangan terlalu sedih, karena perpisahan dunia cuma sementara. Nah sekarang penutup, begini ceritanya. Ada yang tahu enggak sahabat Nabi yang wajahnya paling percis dengan Nabi Muhammad? Siapa? Sama? Ibnu Umar. Kurang tepat. Ja'far bin Abi Thalib. Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Percis sama wajahnya Nabi percis. Cinta betul Nabi Muhammad dengan Ja'far tadi. Sampai ketika pasukan perang yang dipimpin Ja'far itu pulang, Nabi Muhammad bilang apa? Saya tidak tahu ini. Ini saya bahagia karena umat Islam menang perang, atau saya bahagia karena Ja'far pulang dengan selamat. Itu saking cintanya Nabi kepada siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Suatu hari, Ja'far mimpin perang. Setelah Ja'far mimpin perang, ternyata di peperangan itu dia Allah takdirkan wafat dalam keadaan syahid. Dan syahidnya dengan dua tangan yang terputus. Ketika Nabi Muhammad melihat Ja'far wafat, tangannya habis. Apa kata Nabi Muhammad? Innallaha abdala li Ja'farin bijanahaini fil jannah yatiru bihima haitsu sya. Allah ganti tangannya Ja'far yang hilang di dunia, Allah gantikan dengan dua sayap di surga, yang dengan dua sayap itu Ja'far boleh terbang kemanapun di surganya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya, apapun yang Allah ambil di dunia, akan Allah kembalikan kelak di surga. Berarti kalimat aku pun akan kembali kepada Allah, tujuannya apa? Dalam tanda kutip, nagih Gusti Allah. Ngerti Anda nagih? Apa yang telah Allah ambil di dunia, Anda bilang, ya Allah, aku sudah kembali ya Allah. Mana milikku yang dahulu engkau ambil ketika aku di dunia ya Allah. Nah, maka kalimat innalillah mengajarkan kita untuk ikhlas. Kalimat wa inna ilaihi raji'un mengajarkan kita untuk tenang. Karena apa? Semua yang Allah ambil mendahului kita, ketika kita pun diambil oleh Allah akan dikembalikan kelak di surga. Nah, baik itulah jamaah sekalian. Ketika dunia itu tidak ramah kepada kita, maka artinya apa? Ya memang hakikatnya begitu.
Pasti seperti itu. Tapi jangan khawatir. Kalau semua itu kita kembalikan kepada Allah dengan kalimat inna lillah, ikhlas, wa inna ilaihi raji'un, tenang, maka semua yang terjadi akan menjadi ringan untuk kita karena kita tahu dunia itu sementara. Kalau kita sabar, ikhlas, ridho, tawakal, pasrah, tidak protes kepada Allah, maka ketika waktunya kematian itu datang, itulah waktunya kita mengambil ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.